Setelah sebelumnya kita bahas proses kematian orang beriman, lalu bagaimana proses kematian orang kafir dan fasik? Jika orang kafir dan fasik akan menghadapi kematiannya, datang 3 malaikat. Malaikat azab di sebelah kirinya yang membawa kain kafan dari neraka. Malaikat rahmah di sebelah kanannya membawa kain kafan dari surga. Dan malaikat maut berwajah menakutkan berada di ubun-ubun kepalanya. Jika dia orang kafir dan fasik, maka sebelum kematiannya dia akan diperlihatkan neraka, tempat tinggalnya kelak. Malaikat maut yang bertugas mencabut nyawanya berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Tuhanmu." Maka ruh orang kafir itu ketakutan dan tidak mau keluar. Ruhnya ditarik oleh malaikat maut dengan sangat keras, ibarat bulu domba yang dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras hingga berantakanlah bulu domba itu. Setelah ruhnya keluar, ditangkap oleh malaikat azab, lalu dipakaikan kain kafan dari neraka yang baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Kemudian ruh itu dibawa ke langit pertama. Malaikat langit pertama bertanya, "Ruh siapa ini? Sungguh buruk ruh ini." Malaikat azab menjawab, "Ini ruhnya Fulan bin Fulan, nama yang paling buruk di dunia." Kemudian malaikat langit pertama berkata, "Semoga Allah tidak membiarkan ruh ini lewat di sisi kami." Kemudian terdengar suara dari langit berkata, "Catatkan hambaku ini sebagai penghuni neraka. Kembalikan dia ke dunia. Di sanalah aku ciptakan, dan di sanalah pula aku akan bangkitkan." Berbeda dengan orang beriman yang ruhnya diantar dengan baik, ruh orang kafir itu dilempar oleh malaikat azab dari langit pertama ke liang lahatnya. Setelah dimakamkan, mayat orang kafir itu masih bisa mendengar 7 langkah kaki keluarga yang memakamkannya. Kemudian datang malaikat mungkar dan nakir dengan wajah menakutkan bertanya kepada si mayit, "Siapa Tuhanmu?" Mayit kafir itu berkata, Innama akulu kama kanna yakulu nas." Saya tidak tahu. Saya hanya ikut-ikut dulu orang bilang apa." Kemudian malaikat mungkar dan nakir membukakan pintu surga. Si mayit kafir itu melihat surga, istana, permadani, bidadari, dan berbagai kenikmatan di surga. Si mayit kafir itu ingin melompat ke sana, namun ditahan malaikat. Kemudian pintu surga itu ditutup seraya malaikat berkata, "Lihat, dari apa engkau haramkan dirimu? Seharusnya engkau bisa masuk ke sini, tapi engkau tidak mau." Kemudian malaikat membuka pintu neraka. Dia melihat azab, siksaan, dan kengerian di neraka. Lalu dia ketakutan. Kemudian malaikat berkata, "Inilah tempatmu nanti. Engkau akan kekal di sana dan tidak bisa lari." Kemudian mayit kafir itu berkata, "Ya Allah, jangan cepatkan kiamat, karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku." Lalu datang seseorang yang buruk wajahnya dan bau busuk badannya. Saking buruknya, si mayit kafir berkata, "Siapa kau ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Pergi dari saya." Kemudian orang itu berkata, "Tidak, aku adalah amal burukmu yang akan menemanimu sampai hari kiamat." Kemudian Allah datangkan malaikat yang tinggi dan besar membawa tongkat, yang kalau seluruh jin dan manusia dari zaman Nabi Adam mengangkat tongkat itu tidak akan mampu. Kemudian malaikat itu menghantamkan tongkat itu ke kepala si mayit sampai tembus ke dasar bumi, dan hancurlah seketika tubuh si mayit itu. Kemudian diutuhkan kembali, lalu dinding kuburannya menyempit hingga tulang rusuknya saling menyatu. Begitulah terus dia akan disiksa, ditambah ditampakkan azab siksaan neraka, tempat tinggalnya kelak setiap pagi dan petang. Dan jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka.